Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Damar Farasi dengan nomor NIM 23020031. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang proses pembubutan. Dan untuk yang pertama, men-setting pada benda kerja. Setting benda kerja pada mesin bubut merupakan langkah penting untuk memastikan hasil pembubutannya akurat dan presisi. Berikut ini adalah langkah-langkah umum dalam setting benda kerja. Untuk yang pertama, pemilihan cak atau mandrel. Untuk cak ialah atau yang berfungsi digunakan untuk memegang benda kerja yang memiliki bentuk silinder atau bulat. Terdapat berbagai jenis cak seperti cak 3 rahang, cak 4 rahang, dan cak hidrolik. Dan yang selanjutnya mandrel. Mandrel digunakan untuk memegang benda kerja yang memiliki lubang di tengahnya. Mandrel memiliki bentuk yang sesuai dengan lubang benda kerja yang dipegang oleh spindle mesin bubut. Jadi untuk cak digunakan untuk memegang benda kerja yang berbentuk silinder atau bulat. Sedangkan mandrel digunakan untuk memegang benda yang berlubang di tengahnya. Ini untuk pemasangan benda kerja. Untuk pemasangan cak benda kerja dimasukkan ke dalam cak dan dipegang dengan kuat. Pastikan benda kerja terpusat dengan baik di dalam cak. Ini contoh untuk pemasangan cak. Mandrel. Benda kerja dimasukkan ke dalam mandrel dan dipegang dengan kuat. Pastikan benda kerja terpusat dengan baik di dalam mandrel. Untuk yang ketiga, penyetelan posisi benda kerja. Untuk penyetelan tinggi, benda kerja diatur pada ketinggian yang tepat agar alat potong dapat mencapai permukaan yang akan dipotong. Untuk penyetelan pusat, benda kerja diatur agar pusatnya sejajar dengan pusat spindle di mesin bubut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa benda kerja diputar secara merata dan tidak terjadi getaran. Dan untuk yang selanjutnya, pengencangan benda kerja. Cak dikencangkan dengan kuat untuk memastikan benda kerja tidak terlepas selama proses pembubutan. Jadi untuk pengencangan benda kerja itu sangat diperhatikan. Ketika salah satu dari mur tersebut nggak terpasang dengan kencang, benda kerja tersebut bisa jadi putarannya tidak presisi atau bergelombang. Untuk mandrel dikencangkan dengan kuat untuk memastikan benda kerja tidak terlepas selama proses pembubutan. Untuk yang kelima, pemeriksaan keseluruhan. Yang pertama, pastikan benda kerja terpasang dengan kuat dan terpusat dengan baik. Yang kedua, pastikan alat potong dapat mencapai permukaan yang akan dipotong dengan mudah. Yang ketiga, pastikan tidak ada getaran atau suara aneh yang terjadi saat spindle diputar. Nih ada beberapa tips tambahan dari kelompok kami. Untuk yang pertama, gunakan alat pandu seperti dial indikator untuk memastikan penyetelan posisi benda kerja yang akurat. Jadi setelah benda kerja dipasang, alangkah baiknya kita menggunakan dial indikator untuk mengetahui keolengan. Untuk yang kedua, gunakan alat pengencang yang tepat untuk mengencangkan cak atau mandrel. Biasanya menggunakan kunci L ukuran 5 atau ukuran 6. Yang ketiga, pastikan benda kerja bersih dan bebas dari kotoran sebelum dipasang. Ini untuk memudahkan kita dalam bekerja. Dan yang terakhir, berhati-hatilah saat menangani benda kerja dan alat potong. Dan kita harus selalu utamakan K3. Ini langkah-langkah dalam pemasangan benda kerja. Untuk yang pertama, ukur benda kerja. Sebagai contoh, waktu itu saya membubut benda di atas dengan ukuran 120 kali 120. Yang kedua, geser jangka sorong pada angka 120 kemudian dikunci. Yang ketiga, buka rahang ragum dengan jarak ukuran 120 kali 120. Selanjutnya, buka rahang 1 dan 2 sedikit sehingga ukuran lebar ragum menjadi lebih dari 120. Kita misalkan saja menjadi 123 kali 123 rahang 3 dan 4, biarkan saja. Masukkan benda kerja dan dikencangkan rahang 1 dan rahang 2
setting permukaan benda kerja sampai rata. Untuk proses langkah-langkah nanti bisa dilihat dalam video yang terakhir. Yang selanjutnya seperti gambar di atas, letakkan dial posisi di pinggir benda kerja, letakkan sedemikian rupa sehingga ujung dial benar-benar berada di tengah garis pinggir benda kerja. Kita anggap ini posisi 1. Nih, pengukuran dial di sini. Biasanya penempatan dial ada berada di sebelah sini. Untuk yang ke-8, putar benda kerja dengan memutar ragum dan letakkan posisi 3 posisi yang berlawanan dengan posisi 1 ke dial. Untuk nomor 9, jika dial berada di luar garis pinggir benda kerja, berarti rahang 3 perlu dikendorkan, kemudian kencangkan rahang 1. Jika dial berada di dalam garis pinggir benda kerja, maka kencangkan rahang posisi ini. Untuk nomor 10, lakukan hal yang sama pada rahang 2 dan 4. 11, jika dial sudah sama-sama jauh dengan garis pinggir benda kerja, geser dan dekatkan kembali ke benda kerja. Untuk nomor 12, ulangi langkah 9. Dial yang paling dekat dengan garis pinggir benda kerja, kencangkan rahang yang paling jauh, maka kendorkan. Untuk yang terakhir, ulang-ulang sampai jarak dial sama rata setiap di pinggir benda kerja. Lakukan secepat mungkin. Jadi fungsi dari dial di sini adalah untuk mengetahui keolengan benda kerja tersebut. Apabila benda kerja masih mengenai ujung dari dial, sehingga benda kerja akan berputar secara oleng. Untuk selanjutnya adalah cara pemakanan benda kerja. Cara pemakanan pada mesin bubut sangat penting untuk menghasilkan permukaan yang halus dan akurat. Berikut adalah beberapa cara pemakanan yang umum digunakan. Nah, yang pertama, pemakanan longitudinal atau feed. Pengertiannya adalah gerakan pahat sejajar dengan sumbu putar pada benda kerja. Jadi pemakanan longitudinal ya bisa digambarkan sebagai berikut: gerakan pahat sejajar dengan sumbu putar. Ini gerakan pahat sejajar, ini gerakan pahat, dan ini sumbu putar sejajar kayak gini. Untuk keuntungan dari pemakanan jenis ini ialah menghasilkan permukaan yang halus dan rata, tapi mempunyai kerugian, yaitu waktu pembubutan yang lebih lama. Dan yang kedua, pemakanan transversal. Pengertiannya ialah gerakan pahat tegak lurus dengan sumbu putar benda kerja. Tegak lurus benda kerja. Untuk keuntungannya, waktu pembubutan yang lebih cepat, tapi memiliki kerugian. Permukaan yang dihasilkan mungkin tidak rata karena ini. Untuk yang ketiga, pemakanan diagonal. Pengertiannya ialah gerakan pahat membentuk sudut terhadap sumbu putar pada benda kerja. Gerakan pahat membentuk sudut, biasanya berada di pinggiran. Keuntungannya ialah menghasilkan permukaan yang halus dan rata serta waktu pembubutan yang lebih cepat. Tapi memiliki kerugian, yaitu membutuhkan pengaturan yang lebih rumit. Untuk nomor 4, pemakanan intermiten. Pengertiannya ialah gerakan pahat berhenti secara berkala selama proses pembubutan. Keuntungan dari pemakanan jenis ini ialah menghasilkan permukaan yang halus dan rata serta mengurangi beban pada mesin. Untuk kerugiannya ialah waktu pembubutan yang lebih lama. Contoh faktor-faktor yang mempengaruhi cara pemakanan. Yang pertama, jenis bahan benda kerja. Bahan yang keras membutuhkan pemakanan yang lebih halus. Untuk bentuk benda kerja, bentuk yang rumit membutuhkan pemakanan yang lebih kompleks. Yang ketiga, kecepatan putar benda kerja. Sama dengan kecepatan putar yang tinggi membutuhkan pemakanan yang lebih halus. Untuk nomor 4, jenis pahat. Pahat yang tajam membutuhkan pemakanan yang lebih halus. Untuk yang terakhir, akurasi yang diinginkan. Akurasi yang tinggi membutuhkan pemakanan yang lebih halus. Ini
Untuk eretan. Eretan adalah gerakan linier pahat yang terjadi sepanjang sumbu putar pada benda kerja. Gerakan ini memungkinkan pahat untuk memotong material benda kerja secara bertahap dan menghasilkan bentuk yang diinginkan. Eretan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, eretan longitudinal. Pengertian dari eretan longitudinal adalah gerakan pahat sejajar dengan sumbu putar pada benda kerja. Ini digunakan untuk menghasilkan bentuk silinder, alur lurus, dan permukaan yang datar. Untuk yang kedua, eretan transversal. Gerakan pahat tegak lurus dengan sumbu putar benda kerja ini digunakan untuk menghasilkan alur melintang, bentuk geometri, dan alur olir. Dan ini secara singkat tentang eretan. Eretan biasanya diukur dalam milimeter per putaran atau inci per putaran. Nilai eretan yang tepat akan bergantung pada beberapa faktor seperti satu, jenis bahan benda kerja. Untuk bahan yang keras membutuhkan eretan yang lebih kecil. Yang kedua, bentuk benda kerja. Yang ketiga, kecepatan putar benda kerja. Yang keempat, jenis pahat. Yang kelima, akurasi. Untuk eretan yang tepat akan menghasilkan permukaan yang halus dan akurat serta meningkatkan efisiensi proses pembubutan. Eretan yang terlalu besar dapat menyebabkan permukaan yang kasar dan tidak akurat, sedangkan eretan terlalu kecil dapat menyebabkan waktu pembubutan yang lama dan beban yang berlebih pada mesin. Dan apabila penjelasan saya kurang bisa dipahami, mari kita saksikan gambar video yang ada di samping ini. Ini untuk proses bubut packing. Untuk nih pemasangan ini dari sini, langsung kencangkan. Ini pemasangan pahat. Tips dari kita mengenai pemasangan pahat adalah pemasangan pahat. Posisikan pahat berada full pada di sini dan kencangkan semuanya. Ini ukur pahat sedekat dengan benda kerja. Tuh, sekian video presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang jelas, kurang sopan, mohon dimaafkan karena di sini saya masih tahap pembelajaran. Saya akhiri, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.